Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas John Rosok Elektronik. Oke kawan-kawan Rosok semuanya, dalam video kali ini ya kawan-kawan, saya akan sharing video ya tentang RAM ya teman-teman. Jadi yang ada di hadapan teman-teman ini adalah salah satu komponen CPU yang biasa disebut dengan sebutan nama RAM. Jadi untuk yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu saya akan membahas tentang pilahan RAM atau yang biasa disebut grid RAM. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa RAM itu saat ini pilahannya itu ada 3 macam ya. Jadi ada RAM A, RAM B, dan RAM C. Dulu waktu saya bermain rosokan komputer itu pertama kali, itu tidak ada pilihan RAM, tapi untuk tahun 2020-an ini ya teman-teman ya, jadi sudah ada pilihan RAM A, RAM B, dan RAM C. Terus seperti apa bentuknya untuk RAM A, RAM B, dan RAM C itu ciri-cirinya ya. Jadi dalam video ini saya akan berbagi pengetahuan atau sharing berdasarkan apa yang saya alami sendiri. Jadi saya menjual ke tempat juragan saya itu dengan pilihan sesuai yang akan saya jelaskan nanti ya teman-teman. Jadi ini sudah saya pisahkan ya teman-teman. Jadi berjajar 3 ini, berjajar 4. Jadi untuk RAM PC nya itu ada 3 jejer, 1, 2, dan 3. Ini sudah saya pisahkan atau saya pilah sesuai dengan grade RAM A, RAM B, dan RAM C. Jadi nanti akan saya tunjukkan satu per satu ya teman-teman. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja kita bahas. Saya tunjukkan seperti apa RAM A, RAM B, dan RAM C. Langsung kita mulai dari RAM A ya teman-teman. Jadi RAM A ini saya taruh yang paling bawah ini, berjajar ini ya. Yang saya taruh ini ada, saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saya punya 16 RAM PC ya, atau RAM komputer ya, untuk RAM A, RAM grade A. Nah, cirinya apa ya teman-teman? Ini cirinya ya teman-teman. Jadi RAM A itu IC-nya bolak-balik ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi di depan itu ada IC-nya, kemudian ketika kita balik ini ada IC-nya juga. Jadi ini salah satu cirinya yang masuk grid RAM A ini ya. Jadi ini saya balik semuanya dari ke 15 RAM yang saya hitung tadi, maka semuanya nanti akan ada IC-nya semuanya ya teman-teman ya. Ini saya balik ya. Ini saya balik satu per satu. Jadi ini teman-teman biar paham ya. Jadi ini semuanya akan ada IC-nya semua. Oke, semua ada IC-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk IC-nya itu cirinya seperti ini. Jadi IC-nya panjang ya. Ada kaki di samping-samping ini untuk ciri IC-nya. Jadi IC-nya harus seperti ini. Jadi kakinya memanjang. Kakinya memanjang ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya untuk RAM grade A ya teman-teman. Terus kemudian selain di PC itu ada RAM grade A yang ada di laptop. Jadi kalau ini tadi yang panjang itu PC, yang ini laptop. Ini adalah
RAM grade A. Cuman ini bentuknya pendek karena ini RAM laptop, tapi ini juga masuk RAM grade A, jadi IC-nya juga sama ya teman-teman ya. Jadi IC-nya kotak memanjang dan ada kaki di samping-sampingnya. Jadi ini kalau kita balik, ini ada IC-nya juga seperti ini. Oke, sudah paham ya teman-teman untuk RAM dengan kategori grade A. Terus kita lanjutkan ya teman-teman untuk RAM dengan kategori grade B. Untuk IC sama ya teman-teman ya. Jadi RAM grade B ini untuk IC sama. Jadi IC-nya itu sama ya, kotak panjang. Nah, bedanya apa teman-teman? Itu bedanya di baliknya itu tidak ada IC-nya ya teman-teman. Jadi IC-nya itu hanya satu balik atau satu sisi, hanya satu sisi semua. Coba ini kita balik satu persatu ya. Jadi kita balik satu persatu. Ini IC-nya hanya satu balik saja. Oke, di clear ya, semuanya itu RAM B karena hanya satu sisi IC-nya saja. Terus untuk RAM C ya teman-teman, jadi untuk RAM C ini IC-nya beda ya teman-teman ya. Jadi kalau RAM A dan RAM B itu IC-nya sama, maka untuk RAM C ini punya IC yang berbeda ya teman-teman. Jadi ini yang ada di paling atas ini adalah RAM C ini adalah RAM C. Terus kemudian untuk IC-nya itu berbeda untuk kategori RAM C. Jadi ini langsung saya tunjukkan dekatnya saja ya teman-teman. Nah, IC-nya seperti ini. Jadi kalau nanti teman-teman dapat RAM dengan IC kotak dengan kaki di bawah seperti kakinya IC HP, maka ini masuk kategori RAM C. Jadi ini masuk kategori RAM C. Ini biasanya untuk RAM C itu ada di PC model-model baru ya. Sedangkan untuk RAM A dan RAM B ini model-model lawas, jadi dia Pentium 4 ke bawah. Kalau RAM C ini biasanya dia core duo atau dual core ke atas. Dan ini biasanya untuk RAM C itu dia DDR2 ke atas ya, DDR2, DDR3, DDR4 untuk RAM C itu. Sedangkan untuk RAM A dan RAM B itu biasanya mentok di DDR1. Biasanya ini rata-rata SDR dan DDR1. Jadi ini sama ya, jadi IC-nya seperti IC HP. Ini saya dekatkan ya. Jadi ini seperti IC HP, kakinya di bawah. Untuk laptop juga sama ini teman-teman. Ini IC-nya juga di bawah. Untuk harga ya teman-teman, untuk harga itu otomatis berbeda. Jadi masih mahalan RAM A. Jadi grade-nya itu RAM A, RAM B, RAM C. Jadi otomatis yang tertinggi itu RAM A, kemudian di bawahnya itu ada RAM B, dan selanjutnya ada RAM C. Ini yang paling bawah. Oke, untuk masalah harga nanti kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Untuk video ini saya fokuskan untuk mengenali seperti apa RAM A, RAM B, dan RAM C. Saya jelaskan sekali lagi biar teman-teman itu paham. Untuk RAM A itu biasanya ada di Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Dia ada di situ. Jadi jenisnya itu SDR dan DDR1.
Jadi untuk yang lubang 2 ini adalah SD RAM ini yang namanya teman-teman, yang lubang 2 itu. Kemudian untuk yang lubang 1 itu namanya DDR1. Untuk yang RAM B juga sama tadi, cuman beda IC-nya yang hanya satu balik saja. Oke, teman-teman, semoga penjelasan saya ini bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman pemula, sehingga teman-teman saat membeli itu bisa paham ya dengan pilihan RAM itu seperti apa. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.